Hai teman-teman Augers, gimana nih kabar kalian? Aku harap semua pasti baik-baik saja kan? Oke, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita yang luar biasa ini. Siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab dan catatan kita. Kita akan ibadah. Yuk teman-teman, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Sebentar lagi kami akan ibadah, Engkau sertai kami semua, hati kami juga Engkau sertai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, mari kita memuji Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh. Segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, oh hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, yang terbaik. Ya, tepuk tangan semuanya. Hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Oh, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya yang termulia, berkenan bagi-Mu.
dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru lalu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Semuanya dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Oh dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Mari semua katakan la 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Praise the Lord. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Yes. Yesus. Kami mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan.
perkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami dan kami rindu ya Tuhan bertumbuh juga di dalam Engkau. Ini kami ya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan ada di tempat di mana kami ada hari ini. Jamah kami ya Tuhan sampai seluruh hati dan hidup kami ya Tuhan. Tidak ada ruang yang tersisa yang tidak Tuhan jamah. Jamah kami. Sebab kami tahu Tuhan ingin terus memulihkan kami dari waktu ke waktu. Tuhan ingin membangun kami dari waktu ke waktu. Dan Tuhan ingin memenuhi kami dengan kasih-Mu dari waktu ke waktu. Thank you Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Yesus. Yang siap diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk semuanya di tempat di mana kalian semua ada hari ini. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi ya. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada banyak perkara ajaib yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kalian semua. Dan saya yakin bahwa kalian juga lagi excitednya untuk masuk kuliah, masuk sekolah, juga yang bekerja dan yang lain dan kegiatan yang lainnya juga ya. Mari kita sama-sama lihat saudara ya. Hari ini saya ingin membahas tentang tidak putus asa ya, atau never give up saudara ya. Kenapa hari ini saya membahas tentang tidak putus asa? Karena saudara, saya percaya, saya yakin bahwa kita sering mendengar kata-kata ini ya. Tuhan itu selalu memiliki rencana dan rancangan yang besar untuk kita semua. Tuhan selalu memiliki rencana yang mulia untuk kita semua di masa depan kita semua. Tuhan itu selalu punya rancangan yang besar, bukan rancangan yang kecil. Nah, saudara, itu bukan hanya kata-kata yang hanya diberitakan oleh satu dua orang kepada kita, tetapi itu adalah firman Tuhan, saudara ya. Itu firman Tuhan dan itu patut kita percayai. Di masa depan saya yakin setiap orang Tuhan tuh sudah memberikan kepada dia berkat yang melimpah. Berkatnya itu beda-beda, gak bisa disamakan satu dengan yang lain. Ada yang besok dia akan menjadi dokter yang berhasil, dia akan menjadi pengusaha yang sukses. Besok di masa depan dia akan menjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Saya percaya dan juga ada bakat-bakat yang lainnya saudara ya. Melalui kamu juga ya, kamu setia di senimu dan lain sebagainya. Tuhan akan kasih banyak perkara-perkara ajaib yang di depan saudara ya. Nah oleh karena itu setiap dari antara kita mulai dari sejak sekarang harus menanamkan satu nilai yang penting di dalam setiap kita. Yaitu nilai tentang tidak putus asa saudara ya. Hidup itu kan gak sehari dua hari ya, gak sebulan dua bulan. Kita mencapai tujuan kita gak langsung sedetik, 2 detik. 2 menit langsung jadi gitu ya. Semua by proses, semua melalui waktu, melalui banyak kejadian, melalui peristiwa. Dan kita juga perlu belajar dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari tahun ke tahun saudara ya. Ada orang yang sudah berhasil di usia berapa, ada orang juga yang sudah berhasil di usia yang beda lagi saudara. Nah masing-masing orang tuh punya pengalamannya sendiri-sendiri di hidupnya. Nah mari kita sama-sama belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Saya sangat kagum dengan tokoh ini saudara ya. Dan kalau di perjanjian baru kita sering sekali membaca tulisannya saudara ya. Tokoh itu adalah Paulus namanya, di 2 Korintus 4 saudara ya. 2 Korintus 4 ayat yang pertama, 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya bacakan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh iman zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara, kata pertamanya aja di ayat pertamanya dikatakan bahwa kami oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Terus kemudian dijelaskan di ayat yang kedua, dia bilang bahwa tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Lalu di ayat yang ketiga dia menjelaskan bahwa kalau Injil ini juga masih tertutup, maka dia akan tertutup, maka Injil ini tertutup hanya untuk orang-orang yang dia sebutkan. Demikian saudara ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ya sama-sama tadi sampai saya membacanya sampai di ayat yang ke-12. Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kita bisa simpulkan bahwa pelayanan yang dialami oleh Rasul Paulus dengan teman-temannya waktu itu dia nulis ini untuk jemaat Korintus itu tidaklah mudah, saudara. Tidaklah mudah. Sampai dia bilang begini, ayat pertama aja dia sudah bilang bahwa tapi kami tidak tawar hati. Terus kemudian dia bilang, tapi kami juga bukan hanya tidak tawar hati, kami juga tidak berlaku licik, kami tidak memalsukan firman dan lain sebagainya. Kami melakukan kebenaran. Berarti apa yang sampai dia menyatakan demikian, itu ada sesuatu yang sudah pernah terjadi atau berulang kali terjadi di dalam pelayanannya Paulus dan seluruh teman-teman pelayanannya, saudara ya, ketika dia ngomong kepada jemaat Korintus. Lalu diperjelas lagi di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, saudara. Dan kemudian dijelaskan siapa itu yang akan binasa, ayat yang keempat dijelaskan di sana. Saudara, jelas banget bahwa dia itu sedang mengalami sebuah masa yang tidak enak. Perjalanannya bukan perjalanan yang mudah. Tapi saudara, dia berkata, dia juga jelasin di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, saudara, itu dijelaskan apa yang secara detail, apa yang dia alami. Dia berkata bahwa ditindas tapi tidak terjepit, habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Dari detailnya kayaknya kok masalahnya bukan masalah yang ringan atau sedang ya, tapi masalahnya cukup besar. Apa sih tujuan dari Paulus dan teman-teman pelayanannya untuk terus melayani, memberitakan Injil? Apa sih tujuannya? Kok dia mau susah-susah sih? Nah, tujuan akhirnya kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya adalah dia berkata adalah supaya Injil itu bisa diberitakan kepada semua. Dan supaya semua orang itu bisa menerima, melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dia sudah punya tujuan, saudara. Dia sudah tahu nih tujuannya apa nih dia sama teman-temannya. Nah, orang yang putus asa, saudara, yang pertama itu adalah orang yang berani mencoba walaupun harus ribuan kali. Coba lagi, dan coba lagi. Paulus berkata bahwa Injilnya ada orang-orang yang belum bisa menerima Injil yang dia beritakan.
Ada orang-orang tertentu yang belum bisa menerima pemberitaan Injil. Tetapi dia berkata, namun aku tidak putus asa, aku tidak tawar hati. Ditindas tapi aku ditindas tapi aku tidak putus asa. Dianiaya namun tidak ditinggalkan dan lain sebagainya. Dia sangat jelas berkata bahwa aku mau coba lagi. Aku mau coba lagi. Dia enggak tulis ditindasnya berapa kali. Dihempaskannya berapa kali. Kemudian dia dianiaya berapa kali. Tapi saya yakin ini berkali-kali. Saya yakin berkali-kali, enggak cuma sekali saudara. Pasti banyak yang sudah dialami. Orang yang tidak putus asa adalah orang yang berani coba lagi walaupun harus ribuan kali saudara. Saudara-saudara Army of God yang mendengarkan hari ini apa yang disampaikan. Berapa kali kamu sudah mencoba apa yang sudah menjadi mimpimu? Berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, atau mungkin ada yang sudah ratusan kali. Berani coba lagi enggak? Kalau engkau yang sudah coba ratusan kali bahkan mungkin lebih. Saya mau tanya kepadamu, berani coba lagi enggak? Berani coba lagi berani coba lagi untuk melakukan hal yang sama enggak? Dengan tantangan yang lebih besar lagi. Berani ini enggak, berani menghadapinya lagi enggak? Atau engkau berkata sudahlah cukup, sudahlah sampai di sini. Terlalu banyak yang harus dikorbankan, terlalu banyak yang harus dijalani, terlalu panjang waktunya, terlalu sakit dan lain sebagainya. Saudara, kalau engkau punya mimpi, kalau engkau punya tujuan hidup, engkau pasti akan berani coba lagi. Walaupun harus berkali-kali, walaupun harus ribuan kali. Dan suatu saat orang yang tidak putus asa itu pasti mencapai tujuannya. Amin saudara. Yang kedua, orang yang tidak putus asa adalah orang yang tidak malas dan mau repot. Nah, orang yang tidak malas dan mau repot. Untuk coba lagi itu perlu usaha lagi. Perlu properti lagi, perlu barang-barang yang dibutuhkan lagi. Butuh tenaga lagi, butuh berpikir lagi. Butuh cari relasi lagi, cari teman lagi. Butuh mengerjakan lagi. Pertanyaannya adalah, apakah engkau adalah orang yang tidak putus asa? Orang yang tidak putus asa itu tidak malas saudara. Dan orang yang tidak putus asa itu mau repot. Seringkali kita mau coba lagi tuh niat ada, keinginan ada. Tapi melakukannya ogah. Kenapa saudara? Karena takut repot. Karena males. Harus ini lagi, harus itu lagi, harus begini lagi, begitu lagi dan lain sebagainya. Semua orang itu kalau ngelihat orang yang sudah berhasil itu kepengen jadi ya. Tapi kalau ditunjukkan dapurnya agak gak mau. Orang yang sudah berhasil pertanyaannya coba tanya sama dia. Berapa kali sebelum dia berhasil itu dia mengalami kegagalan. Pasti banyak kali. Pasti banyak kali. Saya yakin kalau dia banyak kali mengalami kegagalan dia tidak malas untuk mau repot lagi. Untuk mau coba lagi, untuk mau berdiri lagi, berlari lagi dan lain sebagainya. Yang kalau kita hari ini menikmati ya, pasti semua sudah tahu cerita ini ya saudara ya. Lampu, saudara lihat juga lighting yang ada sehingga saudara bisa lihat wajah saya juga dengan terang gitu ya. Saudara juga kalau malam hari kita bisa melihat kemana-mana itu secara jelas. Itu karena ada satu orang penemu yang mencoba sampai ribuan kali saudara. Dan ketika percobaan dia yang ke 10.000 baru berhasil. Saudara bayangkan ribuan kali 10.000 baru berhasil. Jadi berapa banyak yang harus dihabiskan. Alat-alatnya, perlengkapannya, tenaganya, tulisan-tulisannya, teori-teorinya, capeknya, berpikirnya. Mungkin ada banyak waktu yang harus dia buang demi untuk melihat impiannya, yaitu lampu itu ada. Sinar itu ada ketika malam hari gitu ya, di dalam rumah, di dalam suatu ruangan. Supaya menolong banyak orang. Dan ternyata saudara, hari ini apa yang dia kerjakan memberkati banyak sekali generasi dan orang-orang setelah dia. Banyak sekali sampai di kita sekarang ini. Karena apa? Karena ada satu orang yang mau coba terus.
kata-kata begini ya, aku ingin mengubah dunia. Mengubah dunia itu dimulai dari diri sendiri, saudara. Dimulai ketika Tuhan memberikan kepadamu sebuah mimpi, visi. Pasti ya, apa yang muncul di dalam hati kita ketika kita berkata, aku kepingin jadi A, kepingin jadi B. Itu munculnya dari mana? Itu pemberian dari Tuhan. Tiap-tiap orang gak sama. Masing-masing orang mungkin sama-sama jadi koki ya. Tapi ada koki yang khusus namanya masakan Chinese food. Ada yang satunya itu khusus masakan yang lain, saudara. Sama-sama koki tapi gak sama. Yang sama-sama koki Chinese food beda juga. Mungkin ininya ya handal di masakan A, yang satunya handal di masakan B. Semua itu diberikan secara spesifik, spesial oleh Tuhan di dalam hati kita. Tapi untuk menuju ke sana, itu adalah tugas kita untuk belajar mencoba, untuk belajar terus untuk belajar terus, untuk berdiri lagi, tidak malas, mau repot, mau coba lagi dan lain sebagainya. Sehingga satu kali ketika kita sudah jadi, kamu gak pernah tahu, kita gak pernah tahu. Kalau engkau sudah berhasil jadi orang yang berhasil, mungkin jadi koki yang berhasil katakan. Hidupmu mungkin kamu berkata, ya ini kan cuma untuk diriku dan mungkin untuk keluargaku gitu ya. Tapi kamu gak pernah tahu bahwa mungkin masakanmu bisa mengubah juga cita-cita dari orang lain. Masakanmu bisa mempersatukan keluarga yang tadinya datang ke rumah makan mukanya mengkerut semua. Terus kemudian dingin suasananya karena makanannya enak. Tiba-tiba bahas makananmu jadi cair. Saudara, mengubah dunia itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari kita tidak malas untuk memperjuangkan apa yang ada di dalam diri kita. Mimpi kita, saudara. Jangan pernah malas mencoba. Jangan malas, jangan jadi orang yang tidak mau repot. Maulah repot, saudara. Yang ketiga, orang yang tidak putus asa adalah tidak takut gagal. Tidak takut ditolak. Orang yang tidak putus asa itu tidak takut gagal, tidak takut ditolak. Pikirannya enggak gini loh. Loh kalau aku ngerjain ini jangan-jangan. Kalau begini, kalau berhasil oke sih. Tapi kalau gagal gimana? Gimana ya kalau misalnya aku ini ditolak? Gimana ya? Berapa banyak dari antara kita itu maju mundur, maju mundur, maju mundur. Bukan hanya untuk memperjuangkan mimpi kita saja. Tetapi ketika kita juga mau ketika kita juga mau memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan, kita juga maju mundur gimana ya kalau misalnya orang lain tuh gak terima, gimana ya kalau orang lain tuh jadi benci sama aku, gimana ya kalau orang lain itu tidak terima ideku, gimana ya begini dan lain sebagainya. Saudara, orang yang begini, orang yang takut gagal, orang yang takut ditolak, orang itu juga tidak akan pernah melihat yang namanya keberhasilan. Karena orang yang berhasil pasti selalu coba. Dan yang namanya coba pasti ada yang namanya kegagalan, saudara. Jangan takut ditolak, jangan takut gagal. Maju terus. Dari kegagalan kamu pasti akan bisa evaluasi. Kamu bisa akan lihat, oh apa yang perlu diperbaiki? A, B, C, D, E. Orang yang gak pernah coba, saudara, orang yang takut gagal terus, gak pernah mendapatkan pengalaman, jadi jadi dia tidak akan pernah tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbaiki. Dia cuma bisa mengkritik orang lain, tapi ketika dia menjalankannya, dia gak bisa melakukan apa-apa. Beranilah coba dulu. Ketika engkau coba tentunya dengan persiapan, saudara ya, dengan berpikir dulu apa yang harus dipersiapkan ini dan lain sebagainya. Kalau engkau sudah mempersiapkan dengan baik, cobalah. Sekalipun mungkin kamu berkata, aku kan bukan expert, aku kan bukan ahli. Gak apa-apa, coba aja. Hari-hari ini banyak sekali orang buat buat video masakan dan lain sebagainya ya saudara. Dan itu sangat membantu sekali buat kita semua yang sedang banyak di rumah, saudara ya. Kita mungkin lebih suka masakan di rumah dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu banyak. Ada orang yang buat satu channel, saudara ya, di YouTube gitu ya. Dia buat banyak sekali masakan. Ada masakan berbagai jenis. Nah ada salah satu di mana dikompilasi dari videonya itu. Dia kasih di playlistnya, dia kasih tulisan bahwa masakan yang mudah. Resep yang mudah. Nah,
Di situ itu ketika saya juga ikut melihatnya, ketika saya lihat saya klik banyak sekali komentar dan berkata begini, dia bilang begini, tolong dong dibuatin lagi resep-resep yang mudah lagi, tolong dong buatin yang banyak supaya bisa membantu ya kalau sarapan pagi dan lain sebagainya. Nah saudara saya lihat dia kasih yang sederhana banget. Bahan dasarnya tuh sederhana, kemudian bahan tambahannya juga sederhana. Tapi masakannya bisa bervariasi dan itu bisa memberkati. Ketika saya lihat profil orang tersebut saudara. Orang ini usianya masih kalau tidak salah usianya masih sekitar 26-27. Seorang wanita saudara. Dia sudah pernah ikut satu ajang kompetisi masak saudara di Indonesia. Dan ternyata dia memulainya itu bukan sejak dia usianya sudah sekarang ini baru mau buat YouTube baru belajar masak. Enggak gitu, atau dia baru mau ikut kompetisi dia baru belajar masak. Enggak gitu. Ternyata dia sudah mempersiapkannya itu dari sejak dia sekolah. Dari sejak dia sekolah dia tahu ketika dia sekolah dia itu muncul satu hobi atau keinginan. Saudara, hobi atau talenta itu datangnya dari Tuhan ya. Saudara manfaatkan dengan benar. Nah kalau dimanfaatkan dengan benar itu akan memberikan hal yang baik di dalam dirimu dan bagi orang lain. Nah setiap kali dia pulang sekolah sejak dia tahu dia suka masak. Dia coba praktek. Semua dia praktek. Semua resep dia praktek. Jadi ketika dia ngomong gitu saudara ya, dia buat video di YouTube, dia ngomong gitu, kenapa kok bahan ini harus dicampur dengan bahan ini. Dia jelasin, supaya begini. Jadi dia gak asal cuman begini, pokoknya semua dicampur jadi satu. Ini begini alasannya kenapa aku gak tahu. Gak begitu, dia jelasin alasannya kenapa bahan ini dicampur dengan bahan ini. Kenapa kok bahan yang ini dimasukkan dulu daripada bahan yang itu. Nah orang yang demikian, kenapa kok dia bisa tahu ya? Kok ini harus campur dengan bahan yang ini, kenapa tidak dengan bahan yang lain? Kenapa kok ini dimasukkan dulu, yang ini dimasukkan belakangan? Kenapa? Saya yakin dan percaya dia pasti sudah coba berkali-kali. Benar enggak? Sudah coba berkali-kali. Pernah enggak pasti dia ngalami kegagalan? Pasti pernah. Ada juga seorang chef juga buat satu video gitu, masakan juga. Dia berkata, nah kalau buat masakan ini nih kita harus siapin bahan dasar yang ini nih banyak sekali. Kenapa? Karena kemungkinan gagalnya itu banyak. Dia juga ngomong, saya harus coba ini berkali-kali sampai berhasil karena ini agak susah masaknya. Pasti pernah yang namanya gagal. Pasti pernah yang namanya videonya kurang menarik juga. Tapi saudara, karena ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Kalau tidak pernah ada yang namanya pertama, tidak akan pernah ada yang namanya kedua. Mengerti maksud saya? Kalau saudara tidak pernah melakukannya sekali, tidak akan pernah ada yang kedua. Tapi kalau saudara pernah melakukannya sekali, pasti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Oleh karena itu, pasti lama-lama video yang dilihat mungkin yang nonton awalnya 1.000, lama-lama jadi puluhan ribu, bahkan mungkin jadi jutaan. Kenapa? Karena dia melakukan lagi dan lagi. Tidak takut gagal, tidak takut dicerca orang, tidak takut begini dan lain sebagainya. Orang yang putus asa itu yang keempat adalah, orang yang tidak putus asa adalah orang yang selalu dapat melihat peluang atau kesempatan. Kalau misalnya kali ini gagal, kesempatannya sudah gak bisa lagi. Tapi orang yang tidak putus asa selalu akan berusaha berpikir, jalan mana lagi ya yang bisa? Jalan mana lagi ya? Jalan mana lagi yang bisa ditempuh ya? Dia gak begini, dia gak tutup buku dan berkata ya sudahlah aku gagal. Sudahlah aku gak mau lakukan lagi. Gak begitu. Kali ini jalannya tertutup. Kesempatannya tertutup, peluangnya tertutup. Orang itu sudah tidak mau kerjasama dengan aku. Apa ya? Aku harus cari supplier baru mungkin. Aku harus cari customer baru mungkin. Aku harus cari teman baru yang bantu aku mungkin. Dapat dari mana? Mikir. Ide yang itu ditolak karena itu pasti sudah gak berhasil. Apa ya yang harus aku lakukan berikutnya? Saudara, orang yang tidak putus asa itu selalu bisa dapat peluang atau kesempatan baru. Kok bisa? Iya,
Karena dia tidak tutup pintu terhadap hatinya. Dia tidak tutup pintu terhadap mimpinya. Dia tidak tutup pintu terhadap semangatnya. Ditutup satu, dia nggak down dan berkata sudahlah. Mungkin dia ambil waktu, take time untuk dia rest atau dia mengistirahatkan hatinya, pikirannya. Mungkin dia sambil makan enak, istirahat dulu dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia bangkit lagi dan berkata bahwa aku harus coba lagi. Mungkin ada ide lain yang bisa dipakai supaya ini goal ini, supaya rencanaku ini berhasil. Pasti ada ide lain. Nah saudara, kalau engkau adalah orang yang tidak putus asa, pasti berusaha dan Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti akan kasih hikmat kepadamu. Yang kelima, orang yang tidak putus asa adalah orang yang selalu lihat tujuan. Tahu mau kemana, apa yang mau dituju. Jadi dia ngerti kalau orang tahu tujuannya kemana, dia tahu apa yang mau dimaui di dalam hatinya, mau kemana sih. Dia pasti akan susun step-stepnya. Orang yang tidak putus asa itu sekalipun mengalami kegagalan, dia selalu lihat kepada tujuannya, dibuka lagi. Hari ini gagal, tapi dilihat lagi, oh iya ya, tahun berapa itu ya, 5 tahun yang lalu aku sudah tulis, aku akan jadi, mungkin aku akan jadi A yang berhasil, katakanlah aku ingin menjadi seorang profesional di bidang keuangan misalnya. Tapi aku susah mau ke sana, gimana ya? Dia lihat lagi, oh iya ya aku sudah tulis nih tanggal segini dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara penting banget. Kalau saudara muncul di dalam hatimu kepingin jadi apa? Tulis saudara. Supaya setiap saat kamu bisa lihat lagi, oh iya ya aku pengen ini. Aku kepingin, besok aku kepingin punya 5 perusahaan. Tulis itu. Kalau engkau sudah bisa mendirikan 1, kamu akan berkata, masih ada 4 lagi, gak apa-apa, semangat. Selalu lihat tujuan. Kita gak pernah tulis, kita gak pernah lihat lagi. Itu akan buyar saudara. Kita akan buyar tuh bahasa Jermannya ya saudara ya. Bahasa Indonesianya itu akan hilang, pupus. Gak inget lagi, lupa. Tulis, kalau bisa yang besar-besar. Tempelkan di mana, taruh di buku yang paling sering kamu buka. Supaya kamu lihat lagi, oh iya ya, aku besok akan jadi ini. Oh iya ya, oleh karena itu aku harus berlatih dengan keras. Oh iya ya. Kenapa kok Paulus berkata, aku ini di ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Orang ini dia berkata supaya Yesus itu hidup di dalamku. Maka dari itu dia tidak keberatan loh ngalamin semuanya itu. Dia tahu tujuannya. Selain memberitakan Injil kepada banyak orang, memberkati banyak orang. Dia tahu tujuan ketika dia memberitakan Injil untuk dirinya sendiri dan timnya. Adalah supaya Yesus nyata di dalam dirinya. Dia tahu, oleh karena itu dia tidak keberatan harus menjalani A, harus menjalani B yang susah itu. Sama saudara dengan kita. Apakah saudara sampai hari ini melihat tujuanmu? Saya gak tahu berapa banyak dari Army of God yang masih lihat mimpinya. Kok gak sampai-sampai ya? Kok gak tercapai ya? Mungkin kamu sudah tulis ya, aku besok akan jadi ini. Aku besok akan jadi pencipta lagu. Besok aku akan jadi orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak buat banyak orang. Saudara, berapa banyak dari antaramu masih lihat mimpi-mimpimu? Lihat lagi. Apa yang mendrive hidupmu, saudara? Apa yang bahasa Indonesia menyetir hidupmu ya, mengarahkan hidupmu? Itu kamu akan melakukan banyak hal ke arah sana juga gitu. Coba dilihat apa yang drive kamu? Mimpimu kah? Atau hanya emosimu aja? Yang harus mendrive dirimu itu adalah mimpimu. Bukan galau-galaunya kita, mood swingnya kita. Lagi enak kita
kerjakan, lagi tidak suka, ya sudah kita males, tidak kerjakan. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Habis punya keinginan ini, keinginan itu, keinginan itu, keinginan itu. Jadi keinginanmu yang sebenarnya tidak pernah terwujud. Jadilah orang yang tidak mudah putus asa. Caranya gimana? Nah, Paulus itu kasih contoh, saudara. Dia bilang begini, ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu telah terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dia berkata bahwa di ayat yang ke-13, aku percaya Bapa di surga yang menghidupkan Yesus akan membangkitkan kami juga. Dia berkata begitu. Saudara, kenapa kok dia gak putus asa? Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama adalah percaya. Percaya bahwa mimpimu pasti akan tercapai. Percaya pasti akan ke sana. Sebab yang bersama-sama dengan kamu itu adalah Tuhan. Bukan hanya diri kita sendiri. Bukan hanya kita sendiri, bukan hanya kita dan mungkin teman-teman kita, enggak. Tapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mimpimu pasti tercapai. Your dream will come true, saudara ya. Kita semua pasti akan ke sana. Nah, sama. Paulus berkata bahwa aku pasti ke sana. Aku percaya. Karena Bapa yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga. Percaya enggak bahwa mimpimu akan jadi kenyataan? Seringkali ya, banyak anak muda itu enggak percaya. Apa yang menjadi penghalang kita terbesar? Karena kita tidak percaya. Orang kalau sudah tidak percaya, tidak akan banyak melakukan apa-apa. Sekalipun melakukan hanya sekedarnya. Masih percaya enggak bahwa mimpimu itu akan jadi kenyataan? Masih percaya enggak mimpimu akan jadi kenyataan sekalipun ada banyak orang berkata tidak mungkin? Masa bisa sih? Iyakah? Ah, kamu ini mimpinya terlalu tinggi. Mendarat aja lah. Mungkin tah? Berapa banyak dari antara kita itu sering gagal hanya gara-gara iya ya, kalau dipikir-pikir lagi masa mungkin. Saudara, yang namanya mimpi, apalagi mimpi yang dari Tuhan, mimpi yang besar, pasti ada perkara-perkara mustahil yang ada di sana. Kita pasti akan berkata, rasanya aku gak mampu ya, tapi bersama dengan Tuhan bisa. Kalau kita melihatnya itu sesuatu yang biasa, itu bukan mimpi namanya. Mimpi itu adalah sesuatu yang akan kita capai, tetapi untuk ke sana kita perlu usaha. Tidak bisa langsung dikerjakan. Yang namanya mimpi itu sesuatu yang jauh lebih besar, saudara. Bukan apa yang gampang kita capai. Pasti ada perkara-perkara yang mustahil di dalamnya. Saudara, masih lihat mimpimu, masih percaya? Harus percaya. Yang kedua saudara, dia berkata begini saudara. Sebab semuanya ayat 15 terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dia sudah ditindas, sudah dianiaya, masih bisa berkata begini, sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Wah, orang ini masih bisa bersyukur ya di tengah-tengah semua yang dia kerjakan. Orang yang tidak putus asa, gimana caranya kita ini gak putus asa? Saudara, bersyukur dengan apa yang ada padamu. Bersyukur dengan dirimu, bersyukur dengan apa yang sudah kamu capai sampai hari ini, dan jangan bandingkan diri dengan orang lain. Loh, Paulus tidak bilang gini, pelayananku kalau dibandingkan dengan pelayanannya Petrus, lebih hebat Petrus daripada aku, dia gak tulis tuh. Bersyukur dengan apa yang kamu sekarang ini. Bersyukur dengan dirimu, bersyukur dengan talentamu, bersyukur dengan mimpimu, bersyukur dengan pencapaianmu hari ini. Dan bersyukur dengan apa yang di tanganmu hari ini. Dan jangan lihat orang lain.
Orang lain kerjakan apa, itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawabmu adalah dirimu dan mimpimu. Orang lain sedang berjalan kemana, karena mereka sudah tahu tujuannya kemana. Kamu harus tahu tujuanmu kemana. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi dan jalan lagi. Tidak gampang, memang tidak gampang. Sekali lagi saya berkata bahwa yang namanya mimpi pasti sesuatu yang besar. Lebih besar dari kita hari ini, yang ada di depan kita. Tetapi pasti bisa kita capai bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga saudara. Kalau orang mau menjadi tidak putus asa, caranya gimana? Caranya jadi orang yang tidak putus asa. Saudara, yang ketiga, coba ukur keberhasilanmu dari waktu ke waktu. Nah, ukur keberhasilan tuh maksudnya bukan berbangga dan jadi sombong, bukan. Tapi ukur keberhasilan begini, oh hari ini kamu sudah tahu nih tujuanmu kemana. Hari ini di hari pertama, aku sudah lakukan A, B, C, D, E. Dilihat, dievaluasi. Hari kedua, apa yang aku kerjakan kemarin sampai di mana ya? Hari ketiga, kamu lihat terus. Sampai 1 tahun kamu lihat apa yang sudah aku capai sampai detik ini. Contoh misalnya, kalau engkau lihat, oh ternyata ya dari proses 1 tahun itu, yang berubah itu adalah karakterku. Aku jadi orang yang lebih sabar, jadi orang yang lebih konsisten. Saudara bisa tulis, oh ya ini yang sudah aku capai. Aku harus kerjakan yang belum aku capai ini. Itu yang namanya mengukur keberhasilanmu. Saudara, kalau engkau hari ini berkata bahwa aku besok pengen punya perusahaan desain grafis sendiri. Apakah nggak mungkin? Mungkin loh. Sangat mungkin dan ada banyak sekarang. Aku besok pengen jadi programmer yang bisa memprogram sebuah program yang bisa merancang sebuah sistem yang luar biasa. Bisa nggak? Bisa. Belajar dari sekarang apa yang kamu nggak bisa. Contoh misalnya program ini bisa nggak? Kalau nggak bisa belajar lagi. Nanti kamu evaluasi dari waktu ke waktu, ukur keberhasilanmu sendiri saudara. Bisa nggak? Saya mengukur keberhasilan anak saya. Ini saya cerita sendiri ya untuk dari saya sendiri ya. Anak saya masih usia 5 tahun saudara dan dia hari ini sekolahnya TKB saudara. Dari sejak usia dia 2 tahun, dari sejak usia dia 2 tahun mau ke 3 tahun, 3 tahun lebih tepatnya sampai 5 tahun dia kan mulai sekolah 2,5 tahun sampai sekarang dia mulai sekolah. Dia sekarang di TKB saudara. Saya ukur keberhasilan dari anak saya. Contoh misalnya, dalam hal membaca, contoh aja. Sekarang dia sudah ingat yang namanya huruf A, B, C, D, E. Oh besok kalau dia sudah tak ajarin F, G, H, I, J. Dilihat nih, dipantau ingatannya gimana. Ketika saya lihat, oh ingatannya dia ternyata kalau dia mengingat dia harus menghafal butuh waktu 3 hari katakan. Saya terus kasih konsisten selama 3 hari. Setelah 3 hari coba saya evaluasi lagi. Dia masih ingat gak? Ternyata dia ingat. Saya teruskan dengan huruf yang baru. Kalau dia sudah ingat lagi selama 3 hari, saya teruskan lagi dengan huruf yang baru. Sampai akhirnya dia bisa mengenal A sampai Z. Kalau sekarang nih dia sudah kenal. Kemudian mengalir lagi ke tahap yang berikutnya. Dia sudah harus kenal yang namanya suku kata. Beaba, beibi, beubu, beebe, beobo. Kenal enggak? Berapa lama dia harus menghafalnya? Oh katakanlah 3 hari juga. Habis 3 hari mengalir ke CACA, CICI, CUCU, CEC, COCO. Terus saudara. Kalau sekarang dia sudah hafal semuanya. Habis itu gimana caranya? Oh penggabungan 2 suku kata. Gimana? Diukur lagi, dikasih terus. Habis itu 3 suku kata. Habis itu, yang ada huruf sisipannya. Contohnya ber, ter. Coba dilihat yang ada imbuhannya pra, pre. Bisa enggak dia? Coba sekarang baca. Lah saudara harus ada ukurannya. Kalau kita tidak pernah mengukur, kita sudah sampai di mana dan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kita tidak akan pernah yang namanya masuk ke dalam taraf yang namanya expert. Saudara harus mengukur. Anda di mana nih? Kamu di mana nih sekarang? Oleh sebab itu,
Orang yang terlalu sibuk lihat orang lain tidak akan pernah bisa mengevaluasi dirinya dengan maksimal. Ukur keberhasilanmu sendiri. Ukur, lihat kamu sampai di mana. Kamu yang penyanyi nih, yang suka nyanyi. Gimana vibramu itu sampai oktavmu, suaramu itu sudah berapa oktav mungkin ya. Kamu yang penulis lagu, berapa lagu yang sudah kamu ciptain? Berapa lagu yang sudah kamu kirim ke ajang lomba-lomba? Berapa lagu yang memenangkan memenangkan penghargaan gitu ya. Kalau sudah banyak, tambah lagi, naikkan tingkatmu. Itu loh saudara. Seringkali kita punya mimpi tapi kita ini tidak tahu bagaimana caranya. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Tidak pernah ukur keberhasilan kita. Ukur keberhasilanmu, harus punya catatan sendiri. Harus dilihat, harus berani mengevaluasi diri. Harus berani. Amin saudara ya. Yang keempat. Saudara. Selalu ingat dan lihat mimpimu saudara. Selalu ingat dan lihat mimpimu. Setiap kali kamu mau kemana, setiap kali kamu mau ngerjakan apa. Lihat lagi mimpiku itu apa. Nah kalau kamu lihat itu saudara, maka itu akan membangkitkan semangat dan gairah di dalam dirimu supaya kamu itu bisa tahu gitu loh. Oh, aku jangan sampai melenceng ya. Selalu dilihat. Masih ingat gak ceritanya Yusuf, Yakub ya saudara. Yakub di rumah Laban. Masih ingat gak? Yang dia Laban berkata, nanti ya domba yang berbintik-bintik akan jadi punyamu. Yang diserahkan kepada dia itu dombanya pertama gak ada yang belang-belang, gak ada yang bintik-bintik. Semuanya polos-polos. Tapi dia punya visi, dia berkata bahwa upahku katanya ini adalah domba yang berbintik-bintik, domba yang berbelang-belang. Jadi tempat minum dombanya itu dikasih dahan, kemudian dikasih dahan yang sudah dia ukir supaya kelihatan tuh belang-belang bintik-bintik. Dombanya itu disuruh lihat itu saudara. Kenapa kok dombanya disuruh lihat? Aneh ya kayaknya teorinya dia, caranya dia itu aneh caranya si Yakub ini. Tapi saudara, kenapa kok dia suruh dombanya begitu? Karena yang dilihat Yakub itu adalah domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang meskipun belum ada. Loh kan? Orang yang punya mimpi, lihat mimpinya terus. Pasti berhasil. Dan akhirnya kalau saudara baca, domba-domba yang dilahirkan oleh domba-domba yang polos itu, mereka punya anak-anak banyaknya itu yang bintik-bintik, yang belang-belang. Lucu ya. Tapi kalau mimpi selalu dilihat, itu akan membangkitkan semangat dan gairah kita. Kita tahu mau ngapain. Amin saudara. Yang terakhir saudara ya. Caranya kita supaya tidak putus asa adalah, saudara, serahkan mimpimu kepada Tuhan dan selalu dengar suara Tuhan supaya Tuhan bisa mengarahkan jalanmu. Kamu punya mimpi, jangan selalu kamu jangan selalu kamu pegang sendiri. Serahkan sama Tuhan. Semua keberhasilan, kegagalan serahkan kepada Tuhan supaya kita ini enggak merasa tertekan. Supaya kita ini enggak merasa stres. Loh, aku kok belum ke sana ya? Kita ini punya rasa tenang dan aman. Memang aku belum sampai ke taraf itu, tapi suatu saat aku pasti ke sana. Jadi ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, semua beban, semua cita-cita mimpi kita itu akan jadi rasa tenang dan aman. Hati kita itu akan jadi adem, jadi dingin. Dan kita tahu bahwa asal bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Meredam semua ketakutanmu, kekhawatiranmu, meredam semuanya. Itu pentingnya datang kepada Tuhan. Tuhan tuh segalanya buat kita saudara. Amin. Jangan lupa, kejar mimpi boleh. Tapi ingat, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu dengar suara Tuhan. Orang kalau kejar mimpi, jangan sampai cuma ke diri sendiri sehingga jadi egois. Buat apa? Mimpi diberikan kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita talenta. Mimpi adalah supaya kita memuliakan nama Tuhan melalui diri kita dan menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita sendiri saudara punya mimpi, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak putus asa. Tetapi kita jadi orang yang egois, jadi orang yang sombong, jadi orang yang
tidak mau mempedulikan Tuhan, mempedulikan orang lain, buat apa? Hidup kita ini diselamatkan, diciptakan oleh Tuhan dan kemudian diselamatkan di atas kayu salib untuk supaya kita bisa hidup bagi Allah. Kalau kita hidup bagi Tuhan Yesus, berarti kita gak boleh jadi orang yang egois, gak boleh jadi orang yang gak mau tahu tentang Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Dan kita bukan jadi orang yang egois yang gak mau lihat apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu diberkati oleh mimpi, oleh talenta, Tuhan rindu kita semua ini bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk kemuliaannya. Mari saudara, saya tahu banyak dari antara Army of God itu diberkati oleh banyak mimpi. Dan banyak sekali dari antaramu Tuhan tuh sedang mengarahkan ke sana. Ada yang sudah berhasil, ya, ada yang dalam taraf mau berhasil, ada yang keberhasilannya mau ningkat nih ke level berikutnya. Nah, bagi kalian semua yang sudah ke sana, ingat ya, atau ada yang baru merintis, ingat baik-baik. Jangan pernah taruh semua mimpi kita di atas Tuhan. Kembali lagi, tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, semua mimpi serahkan sama Tuhan. Biar kita rasa tenang dan tidak takut, tidak khawatir. Dan kemudian saudara, jadilah orang yang selalu dengar suara Tuhan. Supaya Tuhan bisa ngarahkan jalan kita. Misalnya Tuhan berkata, jangan lupa ya, sekalipun kamu sukses, pelayanan ya. Sekalipun kamu sukses, jaga kekudusan ya. Sekalipun kamu sedang beroleh banyak penghargaan, jangan lupa ya kata-katamu dijaga ya. Jadi berkat ya buat banyak orang ya. Kamu sudah diberkati, ayo ini waktunya kamu memberi orang-orang yang teman-temanmu yang lagi kesusahan. Orang yang dengar suara Tuhan saudara akan tahu apa yang berkat di dalam hidupnya ini akan diarahkan kemana. Dan kamu akan lebih berbahagia lagi. Sebab kamu itu sesuai dengan fungsi yang Tuhan ciptakan untukmu. Tuhan rindu kamu jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi orang lain. Saya rindu Army of God, kau harus jadi orang yang sukses. Namun jadi orang yang cinta Tuhan. Jadi orang yang cinta Tuhan dan bisa menjadi berkat dimanapun kamu berada. Amin saudara, amin. Dan bagi antaramu yang hari ini sedang merintis, sedang berjalan menuju sukses, jangan putus asa, coba lagi dan coba lagi. Terakhir, ayat yang terakhir, Paulus berkata demikian. Ayat 16, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dia berkata, aku tidak tawar hati. Dan aku percaya bahwa ini pasti digenapi. Sekalipun badan kami ini tambah merosot, mungkin usianya sudah tambah tua. Juga sudah kekuatan badan juga mulai menurun. Tapi dia berkata bahwa manusia batiniah kami, manusia roh kami itu tidak merosot. Dan dia berkata bahwa apa yang kami kerjakan mungkin hari ini itu susah. Tapi ini akan ada kemuliaan kekal di masa yang akan datang untuk yang jauh lebih besar lagi. Saya percaya bahwa apa yang Paulus kerjakan bisa juga kita praktekkan. Mari kita sama-sama saudara jadi orang-orang yang tidak putus asa. Yuk mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan
Shana yara yana yara. Kinaba yara yana yara. Kira yana yara yana. Syara bayara bayara. Oh, haleluya. Syara bara bayara yara yara yara. Kira bara 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 bara. Syana yara yana yara. Kira bayara. Syana yara yara. Syara bara 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 bara. Syana yara yara yara. Syana yara. Oh, sama-sama katakan seluruh hidupku. Seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu. Kau Allah yang maha peduli. Army of God, ada beberapa hati-hati yang putus asa banget dengan hidupnya. Saya tidak tahu apa yang sedang kalian alami, tapi putus asa itu begitu putus asa. Saya merasakan hatimu benar-benar begitu sedih, begitu sakit. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalanmu, apa yang membebanimu. Tapi Army of God yang demikian, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan mengasihimu, Yesus mengasihimu. Ada yang takut gagal, tapi ada yang sudah gagal. Sehingga takut coba lagi karena merasa nanti gagal lagi gimana ya. Ingat firman Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu mimpi tanpa ada dasarnya. Tuhan tidak pernah sembarangan memberikan mimpi kepada kita. Tuhan tuh mengasihi kita. Tuhan tidak pernah mempermainkan kita. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang sudah lama tetap ibadah, kamu tetap ibadah, tetap tinggi, tapi kamu gak percaya dengan apa yang Tuhan katakan di dalam dirimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, jamah di tempat di mana hari ini mereka mendengar firman Tuhan. Jamah sampai tidak ada yang tersisa di dalam ruangan hati mereka, di dalam pikiran mereka. Biar pikiran mereka diganti dengan pikiran Kristus. Hati mereka ya Tuhan diperbarui, diberikan kasih. Segala sesuatu yang berkata bahwa aku tidak mampu, tidak yakin. Biar muncul di dalam hati mereka keberanian. Dengan kata-kata asal bersama dengan Yesus. Aku pasti bisa. Dan engkau yang hari-hari ini sedang mengalami, engkau tahu engkau sedang berada di titik di mana bisa dikatakan bahwa engkau berada menuju ke titik kesuksesan. Tapi engkau tahu sebagian dari dirimu, kau seperti kehilangan Tuhan. Bahkan ketika engkau berbicara soal pelayanan atau pekerjaan Tuhan, kayaknya kamu sudah mulai kehilangan itu. Saudara, Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengejar mimpi kita, tetapi kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu adalah prioritas utama. Jangan membiarkan diri kita menjadi posisi yang teratas dibandingkan dengan Tuhan. Itu posisi Tuhan di atas.
Engkau tahu bahwa kamu mulai jadi egois. Mulai jadi gak bisa dikasih tahu. Karena engkau merasa dirimu paling oke. Hari ini rendahkan dirimu. Sampai kapan kamu mau begitu? Mungkin kau bisa sukses, tapi damai sejahtera itu tidak ada di dalam dirimu. Jadikan Tuhan yang utama. Dan Tuhan akan menjadikanmu berkat buat banyak orang. Engkau yang merendahkan hati, yang mau merendahkan hati, mau merendahkan diri. Tuhan sayang kepadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku berdoa, Tuhan, jangan pernah ada roh kesombongan. Jangan pernah ada roh yang tinggi hati ya Tuhan. Yang membuat kami ya Tuhan merasa bahwa mimpi kami segalanya dibandingkan dengan Engkau. Angkat semuanya ya Tuhan. Dan biar posisi Tuhan diletakkan di dalam posisi yang benar. Kami boleh berhasil. Tapi sekalipun kami berhasil, kami ini adalah anak-Mu. Semua yang ada dalam diri kami adalah pemberian-Mu. Kami pun adalah kasih karunia dari-Mu. Biar hari ini ya Tuhan, kasih mula-mula itu turun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya melihat ada orang-orang yang tertunduk dan berkata, Tuhan, aku kembali kepadamu. Saya melihat juga ada orang-orang yang berlutut yang nangis dengan sekeras-kerasnya yang berkata, Tuhan, bersama dengan Engkau aku bisa. Yesus mengasihi. Army of God dimanapun kau berada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi semua army of God. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Di tempat di mana saya berdiri saya merasakan hadirat Tuhan begitu manis, begitu lembut. Hadirat Tuhan yang sama engkau hari ini rasakan di tempat di mana hari ini engkau ada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Syara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Syana ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya na ya raba ya raba 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 raba. Mari berdoa dalam bahasa roh. Berdoa bagi engkau yang bisa berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Syakara baka ya raba 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 raba. Syana ya raba 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 raba. Syakara baka ya raba 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 raba. Syana ya raba 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 raba. Syana ya raba 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 raba. Syana ya raba 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 raba. Syana ya raba 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 raba. Syana ya raba 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 raba. Syana ya raba 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 raba. Syara raba 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 raba. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, kita katakan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu. Kau Allah yang maha peduli. Sekali lagi katakan, seluruh hidupku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti
sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang maha peduli. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang maha peduli. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang maha peduli. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kau begitu baik ya Tuhan, biar firman-Mu hari ini melekat di dalam hati dan hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, bersama dengan Engkau kami bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebab Kau adalah Allah yang baik, Kau adalah Allah yang ajaib, Kau adalah Allah yang heran. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan, dan kami mau hidup buat-Mu, kami mau hidup selamanya untuk-Mu ya Tuhan. Army of God, terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan mengurapimu, dan apapun juga yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil karena Tuhan mengasihimu dan Tuhan bersama-sama dengan kau. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. God bless you. Nah, ibadah hari ini udah selesai teman-teman. Kalian pasti dapat sesuatu nggak sih? Sama, aku pun juga. Jangan lupa teman-teman, CG tetap diadakan secara online. Dan kalau teman-teman semua ingin tahu lebih lanjut tentang CG, kalian bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sini nih. Dan satu lagi teman-teman, buat kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa langsung mentransferkannya ke rekening yang tersedia. Keep on fire and God bless you! Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Kabar gembira, Gereja Muara Saron Sidoarjo akan mengadakan kembali ibadah secara langsung pada hari Minggu 13 September 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Umum 1 pukul 7 pagi, Umum 2 pukul 10 pagi, ibadah Army of God pada pukul 1 siang, dan umum 3 pada pukul 4 sore. Ibadah live streaming akan diadakan sesuai dengan jam ibadah yang sedang berlangsung. Untuk ibadah Eagle Kids akan diadakan secara online yaitu di gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus atau di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Ibadah ini menggunakan sistem tiketing, jemaat wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi GMS Church. Dan tiketing dibuka mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 11 September 2020. Shalom jemaat Tuhan, ada sebuah kabar menggembirakan bagi kita semua. Karena di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, kita sudah ada CG atau Connect Group di 3 kota tersebut. CG Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang berjalan secara online via aplikasi Zoom. Untuk CG Banyuwangi setiap hari Selasa, CG Probolinggo setiap hari Rabu, dan juga CG Lumajang setiap hari Jumat. Sama-sama di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi link Zoom dan juga informasi mengenai CG, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Atau Anda bisa direct message Instagram GMS Sidoarjo. Mari jemaat Tuhan, libatkan diri Anda di dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda memiliki sahabat, Anda memiliki teman, Anda memiliki keluarga, atau mungkin Anda memiliki partner bisnis di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang, Anda bisa menginformasikan kepada kami, maka kami akan follow up, dan kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan kasih Kristus, hidup mereka pasti akan diubahkan. Kita sepakat, kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, for Jesus. Tuhan Yesus memberkati.
mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.